Komplek tempat tinggal Anda setiap musim hujan selalu banjir sebagai akibat tidak adanya saluran air menuju sungai. Warga sudah beberapa kali mengajukan kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk dibuatkan saluran pembuangan air. Tetapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Akibat salah satu warga yang belum cukup, mohon maaf, warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak dan atau mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Sebagai salah satu warga yang tinggal di komplek tersebut, hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah mana teman-teman? Kira-kira dari opsi A, B, C, D itu mana? Oke, di pause dulu. Kira-kira tebak yang mana yang mendapatkan poin 4. Oke, langsung saja kita bahas. Soal ini terkait dengan kompetensi integritas dengan indikator mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika, mengajak orang lain untuk bertindak sesuai dengan etika dan kode etik. Jadi sebagai seorang warga negara, kita wajib membayar pajak tiap tahunnya. Nah, terkait dengan masalah ini gitu ya, meskipun permohonan kita belum juga dikabulkan oleh pihak pemerintah dalam ini kelurahan, maka tetap saja kita harus membayar pajak teman-teman. Apapun itu alasannya gitu ya. Maka sebagai seorang individu yang baik, ya kita harus mengingatkan warga agar tetap membayar pajak. Karena membayar pajak itu kewajiban seorang warga negara. Tanpa alasan apapun gitu ya. Nah, kalau ada alasan, kalau ada masalah, ya kita selesaikan dengan baik-baik kepada pemerintah yang ada di unit kecil. Dalam soal ini adalah kelurahan begitu. Jadi kita lakukan konfirmasi lagi kepada pihak kelurahan karena pasti ada alasan-alasan tertentu kan di situ. Nah, gitu ya. Kita ke soal berikutnya. Sekolah Anda mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat karena berupa buku, sarana dan prasarana, meja, dan lain-lain. Karena terkena dampak dari adanya gempa bumi yang sangat dahsyat beberapa waktu lalu. Bantuan yang diberikan tersebut terancam mulai rusak karena tidak ada pengelolaan tindak lanjut dari pihak sekolah. Di sisi lain, guru-guru yang lain juga sibuk memperbaiki rumah masing-masing karena juga terdampak dari gempa. Solusi yang Anda ajukan terhadap hal ini adalah, ingat ya teman-teman, yang harus digarisbawahi adalah bantuan tidak terkelola dengan baik. Di sisi lain, guru-guru juga sibuk memperbaiki rumah karena sama-sama terdampak gempa. Jadi, sebagai seorang sivitas akademika juga, kita baiknya ngapain gitu ya. Nah, kompetensinya adalah komunikasi dengan indikator menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima oleh pihak lain. Jadi kita sampaikan teman-teman daripada bantuannya rusak, maka sebaiknya kita kelola dengan baik. Kepada siapa? Saran kita berikan? Ya secara prosedural kita sampaikan dulu kepada wakil kepala sekolah, baru sebaiknya langsung ke kepala sekolah. Jadi di sini sesuai dengan prosedurnya ya, kita ke opsi D dulu, baru ke opsi C. Nah, disusul oleh opsi B, dan yang paling harus kita hindari mendapatkan poin paling rendah di sini adalah opsi A, yaitu membiarkan saja karena takut salah. Jadi bagaimanapun sikap acuh dan tak acuh itu harus acuh ya, khususnya harus dihindari meskipun tanpa ada alasan, tanpa salah. Saat kita menggunakan bahasa yang baik, pasti nanti orang yang akan kita ajak bicara itu akan segan juga ya dengan apa yang kita sampaikan dan malah berterima kasih seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Mawar selalu merasa tidak percaya diri untuk melakukan sesuatu yang baru di hadapan rekan-rekan kerjanya karena ia takut atasan dan rekan kerja senior akan mencemoohnya apabila melakukan kesalahan dikarenakan ia baru lulus kuliah sehingga belum memiliki pengalaman kerja. Hal tersebut pada akhirnya membuat Mawar sering merasa tertekan karena rasa penasarannya untuk mencoba disertai rasa malu dan gengsi untuk berbuat salah. Sebagai rekan kerja senior, hal yang akan Anda lakukan adalah, oke, silakan di-skip dulu videonya dan tebak yang mendapatkan poin tertinggi. Oke, langsung saja. Soal ini terkait dengan kompetensi kerjasama dengan indikator, melihat kekuatan atau kelemahan anggota tim, kemudian membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal. Jadi saat ada junior kita, dia cenderung takut salah, maka hal yang
kita sugestikan atau yang kita sarankan adalah opsi D ya, memberitahu mawar bahwa kesalahan merupakan bagian dari proses belajar. Sebagai manusia, kita hanyalah seorang pembelajar yang abadi. Jadi ya kita jangan takut salah karena tidak ada hal yang salah bagi orang yang mau belajar. Gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah opsi B. Kemudian opsi A dan yang terendah adalah opsi C. Orang-orang tidak peduli dengan kesalahan yang dia lakukan. Soalnya adalah suatu waktu saya meminjam dan menggunakan kamera kantor untuk berfoto bersama keluarga saat liburan. Namun secara tidak sengaja saya menjatuhkan kamera tersebut hingga kamera tersebut rusak. Tindakan yang sebaiknya saya lakukan adalah, oke silakan di skip dulu Bapak Ibu dan tebak yang mendapatkan poin 4 ada di opsi mana? Oke langsung saja kita bahas bahwa soal ini terkait dengan kompetensi komunikasi dengan indikator menyampaikan suatu informasi yang sensitif atau rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat sehingga dipahami oleh orang lain. Jadi saat kita melakukan pengerusakan baik dengan secara sengaja gitu ya atau tidak sengaja, maka hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah ya opsi A yaitu memperbaiki kamera tersebut dan melaporkan kejadian tersebut pada pengelola dan menerima apapun keputusan dari pengelola. Jadi kita berusaha memperbaikinya dulu, kemudian kita laporkan. Jadi kita komunikasikan dengan baik kepada pimpinan atau dengan pengelola yang mengurusi peminjaman kamera ini. Kemudian kita bersedia memperoleh sanksi atau keputusan apapun dari si pengelola itu. Ya, jadi kita harus tetap berjiwa besar dan bertanggung jawab. Kemudian yang mendapatkan poin 3 di sini adalah opsi D, disusul oleh opsi C, dan yang merendah di sini adalah opsi B. Kita mengembalikan kamera tersebut tanpa memberitahu pihak kantor. Jadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa ya, gitu. Jangan. Jadi kita tetap melaporkan apapun yang terjadi dengan jujur. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Saat ini sedang terjadi masa pandemi COVID-19. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, pemerintah mengimbau untuk berdiam diri di rumah. Boleh keluar rumah, namun untuk tujuan yang jelas saja. Selain itu, pemerintah juga meminta agar penduduk Indonesia menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Siapa saja yang berada di zona merah wabah COVID-19 dilarang untuk meninggalkan daerahnya dan begitu juga sebaliknya. Bahkan untuk budaya mudik yang biasanya dilakukan masyarakat menjelang Lebaran pun dilarang. Beberapa pemerintah daerah membuat aturan untuk memperketat masyarakat agar tidak mudik. Jika Anda berada di zona merah dan Anda berasal dari luar daerah, sedangkan Anda sangat rindu dengan keluarga, maka yang akan Anda lakukan adalah, oke Bapak Ibu silakan skip dulu videonya dan tebak yang mendapatkan poin 4 itu di mana sih? Oke, langsung saja kita bahas bahwa soal ini terkait dengan kompetensi integritas. Nah, poin penting dari integritas itu apa sih? Ya, mematuhi norma ya. Jadi ini, melaksanakan peraturan kode etik organisasi, dalam hal ini terlaku di Indonesia gitu ya, dalam lingkungan sehari-hari pada tataran individu. Jadi kita harus tetap menjunjung tinggi aturan yang diberlakukan oleh pemerintah atau organisasi pemerintahan di mana kita tinggal. Gitu. Ya, yang mendapatkan poin tertinggi di sini adalah opsi A. Kita harus menunda mudik saat masih terjadi pandemi COVID-19. Ya, kita tetap menunda. Jangan sampai kita memaksakan mudik nanti malah membahayakan keluarga yang ada di rumah. Kemudian mendapatkan poin 3 di sini adalah opsi C. Kemudian disusul oleh opsi B. Dan yang paling rendah di sini adalah opsi D. Tetap melakukan mudik karena merupakan budaya luhur bangsa Indonesia. Jadi itu jelas ya opsi D itu bersikap tidak integritas karena dia tidak menjunjung tinggi aturan atau norma yang diberlakukan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Parti, Kodri, dan Rosi akan mengikuti lomba karya ilmiah antar satuan kerja. Ketiganya sudah memiliki tema, namun metode yang akan mereka gunakan belum jelas. Setiap hari mereka mempelajari setiap metode yang diperlukan dalam karya ilmiah tersebut. Setiap pegawai di satuan kerja pun memiliki ketertarikan terhadap metode yang berbeda. Ketiganya bersikeras menggunakan metode yang diyakininya paling benar. Untuk memecahkan masalah tersebut, tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Rosi adalah, oke Bapak Ibu silakan skip. Oke, sudah. Langsung saja kita bahas bahwa soal ini terkait dengan kompetensi pengambilan keputusan.
Indikatornya adalah melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam mencari solusi. Ya, jadi berdasarkan indikator tersebut yang mendapatkan poin tertinggi maksudnya adalah opsi B, yaitu mengajak bermusyawarah mencari metode yang paling tepat dengan memaparkan kelemahan dan kelebihan metode yang digunakan. Jadi kita cari plus minus dari masing-masing metode. Ya, jadi dengan begitu kita melakukan analisis kira-kira metode ini tuh baiknya ini loh, jeleknya itu ini. Kalau metode yang B itu ini, jeleknya itu ini. Jadi itu ya, maksudnya opsi B. Kemudian kita bermusyawarah sehingga didapatkan metode yang paling baik dan paling tepat dalam penelitian ini. Gitu ya. Kemudian opsi C, kemudian lagi ada opsi D, dan yang paling rendah di sini adalah opsi A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hari ini, kantor Anda sedang mengadakan Jumat bersih dan sehat. Kegiatan hari itu diawali dengan senam bersama, itu Mas ya, dilanjutkan dengan membersihkan ruangan kerja masing-masing. Atasan membagi beberapa tugas untuk membersihkan sudut-sudut ruangan, diantaranya yaitu merapikan arsip, membersihkan peralatan yang berdebu, dan melakukan sortir perlengkapan yang sudah habis dan perlu dibeli. Semua pegawai yang ada di ruangan telah bekerja, kecuali Cantika dan Cinta. Keduanya malah asik melakukan selfie dan bermain media sosial. Melihat tindakan mereka, hal yang akan Anda lakukan adalah, silakan di skip, Bapak Ibu, untuk mencari jawaban yang paling tepat atau mendapatkan poin tertinggi. Oke, kita bahas. Soal ini terkait dengan kompetensi kerjasama dengan indikator mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. Jadi kalau ada rekan kita yang kita rasa tidak menjalankan kesepakatan gitu ya, jadi kita harus tegur karena sebagai wujud dari mampu ada menjalin interaksi sosial ya. Kita tegur teman kita ingatkan teman kita itu untuk bekerja gitu ya. Jadi yang mendapatkan poin tertinggi di sini adalah opsi D. Meminta Cantika dan Cinta untuk ikut kerja bakti membersihkan ruangan kerja. Jadi dengan kita tegur, mereka akan menjalankan apa yang sudah kita sepakati gitu ya. Kemudian disusul oleh opsi B. Kemudian opsi A, nah di sini yang paling rendah adalah opsi C, menggosipkan Cantika dan Cinta bersama rekan kerja yang lain. Jadi lebih baik kita ingatkan ya, daripada kita menggosipkan atau menggibahi mereka. Gitu ya Bapak Ibu. Cukup sekian, semoga yang saya berikan berkenan dan bermanfaat. Terima kasih.